Kemenangan timnas Indonesia atas timnas Arab Saudi ikut tersiar hingga ke media Inggris yang menyoroti brace Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand begitu dielu-elukan setelah menjadi pahlawan timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjamu timnas Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia mengalahkan timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Hasil ini memperketat persaingan di antara 5 anggota grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 4 tim di grup C yang saat ini sama-sama mengoleksi 6 poin. Timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Cina sudah mengumpulkan 6 poin dalam 6 laga awal. Kemenangan Indonesia kali ini menjadi kejutan besar mengingat timnas Arab Saudi berada di peringkat lebih baik. Oleh karena itu, kejutan Indonesia mendapat perhatian khusus dari salah satu media Inggris, Daily Mail. Gol Marcelino Ferdinand yang bermain di Oxford United menjamin kemenangan pada masing-masing babak, tulis Daily Mail. Performa Marcelino Ferdinand yang berstatus pemain Oxford United membuat pemberitaan kali ini menjadi begitu spesial. Oxford saat ini berkompetisi di Championship Division atau kasta kedua Liga Inggris. Mantan pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini membuat para penggemar sepak bola di negara minyak kesal lewat ulahnya usai kemenangan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia berhasil memetik poin penuh kala menjamu Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ke-6 grup C putaran ketiga itu berakhir dengan kemenangan skuad Garuda dengan skor 2-0. Marcelino Ferdinand memborong 2 gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam WIB. Kekalahan dari Indonesia tentu membuat para penggemar Arab Saudi kecewa dan kesal. Kekesalan para penggemar The Green Falcons semakin bertambah dengan ulah Roberto Mancini usai pertandingan. Pelatih asal Italia itu menekan tombol suka pada unggahan terkait kekalahan Arab Saudi di akun Instagram tim nasional. Hal itu memicu reaksi marah dan tidak setuju di kalangan penggemar timnas Arab Saudi. Ulah Mancini tersebut menuai banyak pertanyaan dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan supporter Arab Saudi. Beberapa dari mereka menilai hal tersebut mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap tim yang ia pimpin sebelumnya. Mancini diangkat sebagai pelatih timnas Arab Saudi pada 27 Agustus 2023 dengan kontrak hingga 2027. Menurut kabar, mantan pelatih timnas Italia itu menerima gaji lebih dari 20 juta pound per tahun. Mancini mencapai kesepakatan bersama dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk mengakhiri kontraknya pada Oktober lalu. Posisi pelatih berusia 59 tahun itu kemudian digantikan oleh Hervé Renard yang menjalani masa jabatan keduanya bersama Arab Saudi. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, merasa senang teman baiknya, Ole Romeni, akhirnya bersedia bergabung dengan timnas Indonesia. Ole Romeni sudah resmi diperkenalkan Ketum PSSI, Erick Thohir, pada Sabtu malam WIB. Pemain keturunan Medan itu resmi akan menjalani proses menjadi WNI. Ragnar pun senang dengan kabar tersebut. Ia mengaku sudah banyak berbincang dengan Ole Romeni, dan akhirnya sang pemain memutuskan untuk bergabung. Saya sangat senang, seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya bicara banyak dengannya. Saya meyakinkan dirinya. Saya senang lihat dirinya pekan lalu di Jakarta. Dan berita pun sudah mengatakan dia akan join timnas. Saya sangat senang dia akan berada bersama kami. Saya pikir dia akan jadi tambahan yang bagus untuk tim, kata Ragnar. Ole Romeni merupakan pemain yang memiliki menit bermain reguler di FC Utrecht. Pada musim 2024-2025, dia telah tampil sebanyak 11 pertandingan dengan sumbangan 2 gol. Pemain 24 tahun itu akan menjadi tambahan kekuatan yang bagus untuk lini depan timnas Indonesia ketika mengarungi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia selanjutnya. Selanjutnya, timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni laga sisa grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir
kembali menegaskan pihaknya bakal melakukan evaluasi besar-besaran terhadap timnas Indonesia, menyusul hasil minor saat menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, skuad racikan Shin Tae-yong sebelumnya takluk 0-4 ketika menjamu Samurai Biru di SUGBK pada Jumat. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia mau tak mau menghuni dasar klasemen. Sementara grup C dengan perolehan 3 poin dari 5 pertandingan dan diwajibkan meraih poin ketika menghadapi Arab Saudi Selasa mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun kembali menegaskan soal rencananya mengevaluasi skuad. Dia menilai pasukan Merah Putih harusnya sudah menetapkan posisi ketika menghadapi tim terkuat layaknya Jepang. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menyinggung komposisi skuad timnas Indonesia yang saat ini memiliki jajaran penggawa klub Eropa, bahkan Liga Champions, berkat program naturalisasi. Menurut dia, skuad Garuda bahkan unggul jumlah pemain Eropa dibanding kebanyakan timnas di Asia, layaknya Cina, Qatar, Uni Emirat Arab, hingga deretan negara Timur Tengah lainnya. Berkaca dari kondisi itu, Erick Thohir menegaskan pihaknya bakal melakukan evaluasi besar-besaran pada skuad Garuda. Dia tak ingin timnas Indonesia kedepannya tetap bermain kurang maksimal, terutama ketika menghadapi laga-laga yang potensial untuk mencuri poin. Seperti yang saya sampaikan kemarin waktu saya ketemu mereka, ini akan jadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin saya sampaikan di ruang ganti bahwa saya siap mundur, itu poinnya. Kalau tidak percaya, ya selesai dong, ujar Erick Thohir. Tidak masuknya nama Eliano Reijnders dalam skuad final timnas Indonesia pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang tak membuat pemain 23 tahun ini patah semangat. Sebaliknya, Reijnders menjadikan pencoretan tersebut sebagai tantangan untuk membuktikan dirinya layak membela skuad Garuda. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, Reijnders tetap menunjukkan semangat tinggi untuk bersaing memperebutkan tempat di tim utama. Eliano adalah pribadi yang sangat baik. Dia menerima keputusan tidak masuk skuad dengan lapang dada dan berusaha memperbaiki diri. Dia tetap semangat dan terus berupaya menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing di posisinya, ujar Sumarji. Sumarji menambahkan bahwa tim pelatih termasuk Shin Tae-yong terus memantau perkembangan Reijnders. Ia berharap performa yang semakin baik dari sang pemain dapat membuka peluangnya untuk kembali masuk ke skuad utama. Mengenai fisik, saya kira Eliano cukup bisa bersaing dengan teman-temannya. Tapi kan mungkin saat latihan, Coach Shin punya penilaian berbeda. Kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya, jelas Sumarji. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam matchday ke-6 grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK, Selasa malam WIB. Mengenai peluang Reijnders untuk tampil di laga tersebut, Sumarji menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menanyakan keseriusan Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Ole Romeni mengaku siap membela timnas Indonesia apapun kondisinya. Erick melakukan pertemuan dengan Ole Romeni akhir pekan lalu. Erick mengatakan penyerang FC Utrecht itu siap memperkuat timnas Indonesia dan diproyeksikan sudah bisa bermain pada FIFA Matchday Maret 2025. Dalam pertemuan dengan Ole Romeni, Erick juga menanyakan keseriusan penyerang 24 tahun itu untuk memperkuat timnas Indonesia setelah dikalahkan Jepang 0-4. Ole saya lihat orangnya sangat serius, skillnya sangat tinggi, makanya setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah loh 4-0, yakin? Saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Tinggal bagaimana komposisi tim semua bisa berjalan dengan baik, saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik, ucap Erick. Erick kemudian menjelaskan mengenai peluang Ole Romeni debut bersama timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi lancar, Ole Romeni sudah bisa bermain saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Erick juga meyakini kehadiran Ole Romeni bisa mengatasi permasalahan lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek pihak ibu.
Nenek Romeni lahir di Medan, Sumatera Utara. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi PSSI.